Halo Sobat Properti, kembali lagi di channel YouTube Wiraland Properti bersama saya Habib. Ayo, udah subscribe channel kita belum? Kalau belum, jangan lupa di subscribe dan pastinya jangan lupa nyalakan notifikasi dan loncengnya kamu agar tahu nih video-video terupdate dari channel Wiraland Properti. Oke, seperti biasa hari ini kita juga bakal seru-seruan di video kali ini. Nah, kira-kira bakal ngapain? Ikutin kita terus ya. Sobat Properti, sekarang saya sudah berada di Wiraland Office, di kantornya Wiraland nih. Wah, akhirnya bisa kelihatan ya kantornya Wiraland seperti apa, keren dong pastinya. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bertanya sekaligus ngobrol-ngobrol seputar legalitas atau hal-hal umum berdasarkan hukum yang perlu kita ketahui seputar properti. Karena biasanya kalau kita beli rumah atau tanah itu kan ada surat-surat yang sah berdasarkan hukum. Jadi, biar jangan sampai kita tergiur dengan investasi properti yang ternyata zonk, simak video kita selengkapnya. Hai Sobat Properti, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Ya. Halo Pak Rusli. Halo Habib, apa Aduh, kabar? lagi sibuk Pak? Enggak, saya duduk. Oke Pak. Ya. Sobat Properti, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Rusli SH selaku Head of Legal Corporate dari Wiraland Property. Nah, apa kabarnya Pak Rusli? Baik Habib. Kabar baik ya Pak ya. Semoga Baik. juga yang nonton juga dalam keadaan baik-baik semua Iya. ya Pak ya. Oke Pak, ini kan kalau ngomongin soal properti ya Pak ya, itu kan ngomong beli rumah, beli tanah itu kan juga sudah menjadi satu kebutuhan utama bagi banyak orang, primer nih Pak. Tapi masih banyak yang sampai sekarang tuh awam tentang legalitasnya, tentang hal-hal umum yang berdasarkan dengan hukum gitu Pak. Nah, jadi kita mau ngobrolin ini nih hari ini. Oke Pak ya? Habib silakan tanyakan. Nah, ini langsung aja nih Pak yang pertama. Kalau yang ingin saya tanyakan yang pertama itu adalah menurut Pak Rusli, seberapa penting sih atas legalitas atau memang kayak surat dan lain sebagainya atas aset propertinya kita Pak? Sebagai contoh kan sekarang banyak nih misalnya beli aset properti dengan keluarga sendiri. Kadang-kadang kan mikirnya ya udahlah nggak usah buat surat dulu dan lain sebagainya. Kira-kira seberapa penting Pak Rusli? Nah, kalau berbicara tentang ini, sebenarnya ini kita bicara tentang kepastian hukum nih. Oke Pak. Ketika misalnya, let's say Habib membeli satu aset dari tadi bahasanya kan dari keluarga. Kemudian secara lazim kan kadang orang tidak melakukan satu perjanjian. Nah, itu yang bahaya. Seperti yang saya sampaikan di awal, kepastian hukumnya itu tidak ada. Nah, dalam hal ini kalau kita beli rumah, baik dari keluarga, baik apapun, siapapun itu, sepanjang dilakukan perjanjian secara notaris, itu membuat kepastian hukum buat si pembeli. Itu sangat penting. Sangat penting sekali. Oke, mau dari keluarga, mau dari teman sendiri, teman dekat, ataupun pihak pengembang dan lain sebagainya. Jadi untuk surat atau kepastian hukumnya itu sangat penting. Ya. Nah, menuju ke sana deh Pak. Kira-kira kalau apa sih hal-hal yang paling utama atau misalnya syarat-syarat yang utama ketika seseorang ingin membeli suatu properti agar dia bisa sah di mata hukum, apa nih Pak syarat-syaratnya? Oke, kalau kita bicara mengenai hukum nih, ada dasar hukumnya sih sebenarnya, yaitu di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana salah satu syarat yang disebutkan di pasal tersebut adalah cakap hukum. Nah, dalam hal ini bisa dibuktikan cakap hukum itu dengan KTP. Jika Anda ingin membeli properti, maka Anda wajib menyediakan KTP dan NPWP sebagai syarat utama di awal. Oke, berarti syarat utamanya KTP dan NPWP. Kalau usia dan lain sebagainya ada syarat juga nggak Pak? Keharusan juga tidak? Itu tadi, cakap hukum itu menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah dengan adanya KTP. Artinya di sini seseorang bisa memiliki KTP ketika usia 17 tahun. Berarti 17 tahun sudah memiliki KTP sudah bisa ya untuk memiliki ataupun berniat untuk membeli satu aset properti. Ya. Baik. Berarti secara umum hanya dua hal itu aja. Yes. Ya, Pak ya. Tapi setelah itu kan kita sudah tahu nih syaratnya bahwa ternyata kalau ingin memiliki satu aset properti, tanah, rumah dan lain sebagainya ya KTP dan NPWP. Nah, langkah-langkah yang dilakukan misalnya apakah kita harus ke notaris dulu, apakah kita sudah menemukan
Sebagai contoh, kita sudah tahu nih kita mau beli rumah A. Nah, apakah kita langsung ke penjualnya terus kita beli dan lain sebagainya? Bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan agar proses jual belinya itu sah menurut hukum gitu Pak? Oke, atas pertanyaan ini saya coba membuat dua kondisi. Oke. Yaitu kondisi pertama ketika seorang pembeli belum lunas, dan kondisi kedua ketika seorang pembeli sudah lunas. Karena tadi bahasanya Habib, pertanyaannya adalah mau kemanakah kita setelah yang tadi disipkan. Nah, ini kan harus jelas dulu kondisinya. Kalau sudah lunas, memang kita tinggal set satu jadwal untuk di-AJB-kan, kemudian dibalik namakan sertifikat tersebut kepada si pembeli. Oke. Nah, jika belum lunas, maka ini yang harus dilakukan semacam perjanjian tertulis di antara pembeli dan penjual, supaya ada kepastian hukum di antara pembeli dan penjual. Oke, jadi sebagai bahasanya gitu ya Pak, kalau kita mau beli cash itu berarti lebih mudah, itu dengan satu waktu kita set jadwal, terus ya sudah bisa dilakukan perjanjian jual beli, kemudian AJB dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Ya. Tapi kalau memang yang harus katakanlah cicil atau belum lunas, nah ini harus ada surat perjanjian, kurang lebih begitu ya Pak ya. Jadi Pak, kalau misalnya seandainya kita melakukan pembelian, karena kan ada dua ya Pak ya, sebagai contohnya kita bisa beli langsung kepada pribadi atau penjualnya langsung. Nah, yang kedua itu ada dengan pengembang. Nah, kira-kira dengan jual beli yang seperti ini atau transaksi pembelian properti yang seperti ini antara pribadi dan pengembang itu apa perbedaannya dan apa yang perlu dipersiapkan juga gitu Pak? Oke, pertanyaan Habib ini berarti secara umum yang terjadi jika seseorang atau seorang pembeli membeli dari pribadi, maka dia akan mendapatkan kwitansi pembayaran dari si pembeli kepada si pengembang pribadi atau penjual. Nah, itu sebagai alat bukti dia untuk suatu saat misalnya dijadikan alat bukti. Nah, kalau si pembeli itu membeli dari pengembang yang dalam artian berbentuk badan hukum atau PT, maka si pembeli ini akan dapat kwitansi penerimaan dari developer atas pembayaran si pembeli, ditambah dengan perjanjian pengikatan jual beli yang dilegalisasi oleh notaris. Dalam hal ini lebih safe dilakukan pembelian via ataupun lewat pengembang yang berbadan hukum. Oke, berarti kalau misalnya dengan pengembang atau developer terpercaya ya Pak ya, itu kita bisa mendapatkan dua hal tersebut. Oke, baik Pak Rusli. Nah, jadi kan sebagai orang awam ya Pak ya, setahu saya, kalau misalnya kita membeli satu aset properti, katakanlah sebagai contoh rumah nih Pak, kepada pihak pengembang atau developer, itu sering sekali yang kita dengar itu dua sertifikat ini, yaitu antara HGB, hak guna bangunan, atau sertifikat hak milik atau SHM. Nah, menurut Pak Rusli sendiri, sebenarnya antara dua sertifikat ini mana sih Pak yang lebih baik? Dan kalau Wiralan Property sendiri, apa nih opsi yang diberikan kepada para klien ataupun customer? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang HGB atau hak guna bangunan maupun hak milik, ada baiknya kita lihat dulu ada berapa jenis sertifikat yang ada di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di sana disebutkan ada 4 jenis sertifikat. Yang pertama, sertifikat hak milik. Yang kedua, sertifikat hak guna usaha. Yang ketiga, sertifikat hak guna bangunan. Yang keempat, sertifikat hak pakai. Dalam hal ini, dalam konteks ini kita hanya membahas HGB dan hak milik. Pertanyaan dari Habib tadi, apakah ada perbedaannya? Ada. Salah satunya adalah sertifikat hak guna bangunan untuk pertama kali terbit itu 30 tahun lamanya. Kemudian dapat diperpanjang maksimal 20 tahun. Oke, Pak. Sementara di hak milik itu tidak ada batas waktunya. Oke, kemudian tadi pertanyaannya apa yang ditawarkan Wiralan Property Group kepada para pembeli kami ketika lunas? Sebagian umum itu akan diberikan sertifikat yang sudah ditingkatkan menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Wah, siap deh kalau begitu, berarti sudah ditingkatkan menjadi hak milik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya Pak ya. Nah Pak Rusli, berarti setelah proses-proses tadi ya Pak ya, kita sudah banyak sekali nih dapat insight dari Pak Rusli. Ini mungkin yang bisa menjadi conclusion atau menjadi kesimpulan bagi teman-teman yang nonton juga, bahwa sebenarnya ketika kita membeli satu aset properti Pak, baik dari pribadi ataupun dari pengembang, ini mungkin sekali lagi boleh dikasih jawaban dari Pak Rusli, apa surat atau sertifikat yang kita dapat ketika kita membeli
suatu aset properti yang memang sudah sah nih, bahwa ketika kita beli ini kita dapatnya surat ini, ketika kita beli dari pengembang beli rumah misalnya kita dapatnya surat ini. Nah ini boleh dijelaskan lagi Pak Rusli. Oke, untuk menjawab pertanyaan Habib, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus melihat dua kondisi dulu, apakah dia sudah lunas atau tidak lunas. Nah, ada perbedaannya ketika belum lunas. Oke. Saya tekankan di sini ketika belum lunas. Kenapa? Ketika misalnya seorang pembeli membeli dari pengembang pribadi, kata kuncinya pribadi nih, maka dia akan mendapatkan kwitansi penerimaan dari si pengembang pribadi tadi sebagai alat bukti. Oke. Biasanya tanpa disertai dengan perjanjian-perjanjian. Namun, ketika Anda seorang pembeli itu membeli dari pengembang, dalam arti kata yang berbadan hukum PT, biasanya pasti akan menerima kwitansi penerimaan dari developer ditambah dengan perjanjian pengikatan jual beli yang sudah dilegalisasi oleh notaris, sehingga ada kepastian hukum di antara pembeli dan penjual. Wah, jadi lebih meyakinkan gitu ya Pak ya, karena kan pastilah ketika kita ingin apalagi investasi properti atau beli sebuah rumah itu kan kadang kita udah nabung dari lama gitu ya Pak ya, dan jangan sampai lah kita tergiur misalnya ada tawaran yang ternyata pada akhirnya berdampak yang kurang baik nih pada kita ya. Jadi that's why sama Pak Rusli juga kita pengen tanya-tanya biar nantinya bisa lebih banyak yang tahu bahwa kalau ketika kita mau aset propertinya lebih bagus, mau membeli aset properti itu apa yang harus dilakukan begitu Pak Rusli. Nah ini yang terakhir nih Pak Rusli. Jadi agar mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak ya, apa nih tips-tips secara hukum ketika kita ingin membeli aset properti dari Pak Rusli? Sebenarnya pada kesempatan ini ada 4 nih tipsnya yang bisa kita bagi untuk para sobat properti. Benar banget Pak. Yang pertama, reputasi. Reputasi. Dari keempat ini yang paling penting itu reputasi. Kenapa? Reputasi itu baik pengembang pribadi maupun pengembang dalam arti kata developer yang berbadan hukum itu bisa menjamin kelangsungan daripada pembangunan konstruksi rumah itu. Oke. Misalnya contoh nih, kami yang di Wirawan Properti ini, Oke Pak. udah jelas seperti ini, Habib. Wah, baik Pak. Ya. Jadi reputasinya yang benar-benar betul. sangat-sangat dijaga ya Betul. Pak. Jadi dari bulan ke bulan itu nampak minat pasar itu ke kami. Itulah salah satu poin kata kunci daripada reputasi kami itu tiap bulan makin naik, sehingga pembeli kami itu tetap percaya dan yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya melihat daripada legalitas sertifikat dan IMB. Yang ketiga adalah perlu ditanya ketika semuanya sudah lunas, berapa lama sertifikat ini bisa balik nama ke pembeli. Yang keempat adalah jangan pernah membeli rumah dengan cara di bawah tangan. Baik. Dari apa yang saya uraikan tadi, coba bayangkan ketika Anda membeli rumah tanpa disertai dengan perjanjian tertulis, apalagi yang tidak terjamin secara kepastian hukum, maka akan berakibat buruk dan menimbulkan risiko tentunya. Itu aja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Luar biasa banget nih ya dari Pak Rusli. Tapi itu memang benar-benar penting sekali sih ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita memang sudah menyiapkan nih ya, misalnya secara dana kita sudah siap untuk membeli sebuah aset properti, katakan rumah atau tanah. Nah, hal yang paling penting tips-tipsnya tadi, yang pertama kita harus lihat reputasinya dulu, pengembang ataupun pribadi seperti apa, ya kan Pak? Iya. Nah, kalau misalnya reputasinya baik, kita yakin bahwa pengembang ini memang benar-benar memberikan yang terbaik kepada konsumennya, ya otomatis kita ya sudah tidak perlu ragu lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, pastinya kita juga bisa harus memikirkan tentang hal-hal seperti surat-suratnya, perjanjiannya seperti apa, IMB-nya gitu ya Pak ya. Nah kemudian yang ketiga, kita juga harus tahu bahwa setelah nanti lunas dan lain sebagainya, berapa lama nih proses balik namanya gitu ya Pak. Ya. Dan yang terakhir, jangan pernah membeli aset properti di bawah tangan. Nah harus ada perjanjian, harus ada suratnya lah ya Pak ya, yang kuat secara hukum agar nantinya aset properti kita itu tidak berdampak buruk pada kita. Itu dia. Wah, luar biasa sekali nih Pak Rusli. Terima kasih atas obrolannya hari ini, dan pastinya terima kasih buat sobat properti juga, teman-teman semua yang sudah nonton video kita kali ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti boleh dong kita tanyakan ke Pak Rusli lagi. Boleh, boleh. Welcome.
Oke, terima kasih pada sobat properti semua yang sudah nonton video kita kali ini. Dan pastinya kalau kamu ada pertanyaan boleh komen nih di bawah seputar legalitas yang berhubungan dengan properti kamu dan lain sebagainya. Nanti kita buat part 2-nya lagi nih sama Pak Rusli. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share kepada teman-teman kamu. Kalau begitu, saya Habib dan Pak Rusli. Yes. Sampai bertemu di video selanjutnya.